Bismil abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas untuk menemukan kebenaran, dan kebenaran yang menyelamatkan, tentu kebenaran yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan, kegelapan yang membinasakan, di mana tidak bisa keluar kalau bukan karena kasih karunia. Kali ini teman-teman, ada seorang muslimah yang dengan pedenya dia ingin melawan, membuktikan bahwa apa yang diyakininya itu paling benar, begitu ya. Lalu dihadapi, lalu ditunjukkan bukti-bukti. Alhasil ya seperti biasa teman-teman, kesurupan, cacian, dan lain sebagainya. Mari kita teman-teman, kita lihat dengan baik, pasang telinga, teliti mendengarkan supaya paham ya. Ini dia videonya. Mau tahu? Mau tahu? Ya, tidak mungkin. Loh, ketika saya membuka Al-Quran dimulai dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ ada kata-kata ihdinas siratal. Lanjutannya apa? Mustaqim. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu? Siapa di situ yang berbicara? Ya, Al-Quran. Iya, siapa yang ngomong? Katanya tadi firman Allah. Di situ kan ada kata-kata tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa di situ yang bicara? Tunjukkan kami kepada yang lurus. Ya, siapa di situ yang ngomong? Itu siapa? Oh, itu firman Allah. Berarti Allah bilang tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Allah minta petunjuk sama siapa? Perkataan Allah ya. Akrobat kan? Akrobat dia, saudara-saudara. Sebentar. Kamu tahu tidak yang namanya Rasul itu bagaimana? Aduh, muter. Di dalam Al-Quran tidak ada di situ katakanlah kul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Nggak ada katakanlah di situ. Di situ tahu-tahu saja, tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian kan lagi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim malik yaumiddin. Iya kan, dan seterusnya. Di sini ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siapa yang ngomong itu? Kamu tahu tidak? Sebentar, yang ngomong itu siapa? Sebentar, yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus siapa? Itu berdoa. Kamu tahu tidak? Oh, berarti itu doa. Surat Al-Fatihah itu salah satu ayat untuk berdoa. Doa. Nah, berarti itu bukan firman Allah. Bang Edi, macet kan? Kalau sampean tidak percaya, bukan masalah percaya atau tidak percaya, Bang. Di sini kita bicara logika. Bagaimana mungkin Anda katakan itu firman Allah, tapi Allah bilang tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Logikanya lagi, kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, mau ngomong apa lagi saya? Bukan masalah percaya atau tidak percaya, karena ketika saya baca di situ ada mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti itu Allah bilang begitu. Logikanya percuma kalau kamu tidak percaya bahwa bilang saja Anda itu sudah gelagapan. Anda sudah pusing sendiri. Tadi Anda bilang doa, berarti Allah berdoa. Karena itu percuma kalau Oke, berarti Allah berdoa. Bahwa Al-Quran itu firman Allah. Ya sudah, berarti Allah berdoa. Oh. Tadi katanya Al-Fatihah doa, sekarang bukan doa. Oke, Al-Fatihah itu doa enggak? Pakai logika kita. Oke, Al-Fatihah itu perkataan siapa? Allah menurunkan surat Al-Fatihah ya. Menurunkan surat Al-Fatihah menceritakan tentang ngarang lagi. Di mana di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim? Yang ngomong siapa? Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan begitu. Nih, lihat nih, Muslim kayak begini nih kalian ini, lihat nih. Bang, dengar. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang bicara itu siapa? Salah. Yang bicara itu siapa? Salah sampean cara mengartikan bismillah itu. Ya udah, apa arti bismillah? Tidak ada kata menyebut di situ. Ya sudah, apa artinya? Bahasa Indonesianya apa? Dengan nama Allah. Oke, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu siapa yang bicara itu? Tidak ada kata menyebut di situ. Iya, siapa yang bicara dengan nama Allah itu? Siapa yang bicara begitu? Allah sendiri kan itu sudah. Oke, Allah sendiri. Oke. Allah berkata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah bilang begitu. Ya gimana? Diulang. Suaranya kecil Bang Idris. Udah. Anda sudah macet. Suaranya Anda kecil. sudah Saya tidur di bawah. Anda sudah macet. Alasan aja. Suara kecil. Aduh. Bagaimana mungkin Allah berfirman, ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Masa Allah bilang tunjukkan kami ke jalan yang lurus? Anda bilang itu Allah. Allah ngomong sama siapa? Aduh, gimana sih Anda ini? Cobalah, ayo. Gini, kita ini nggak bicara Anda percaya, Anda nggak percaya. Bukan itu. Kita tahu bahwa Islam tidak percaya Kristen, Kristen tidak percaya Islam. Tahu. Yang kita bicarakan ini alasan-alasan apa? Alasan-alasan logis apa, alasan ilmiah apa yang mendasari ketidakpercayaan itu. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Dimas 99 Padang. Dimas 99 Padang. Ayo silakan. Ini ada 10.300 orang. Jangan kecewakan ya. Ini 10.300 orang ini saya pastikan 90,9% itu adalah muslim semua, saudara-saudara yang nonton ya. Ayo. Silakan. Dimas 99 Padang. Silakan kamera Anda. Dimas. Baik ya, kita kasih turun ya. Tolong jangan grogi ya, jangan grogi. Saya tahu Anda itu tidak punya ilmu, Anda tidak punya pengetahuan, tapi tolong jangan dipamerkan di sini. Pusaka Anugrah, silakan nyalakan kamera Anda. Pusaka Anugrah. Ya, muslim, Bang. Yuhu, malehonya dong. Muslim, Bang? Sip, yuk. Ya, silakan, Bang. Masuk. Silakan. Silakan apanya nih? Ini kita punya tema nih. Gini, Bang, saya kan Kristen. Abang muslim kan? Tuh. Abang muslim? Lah aku nge-lag. Loh. Yuk. Iya, HP-nya dimatikan dulu telepon tuh. Anda sudah menerima telepon tuh udah bunyi. Nguk, udah bergetar terus tuh HP Anda itu. Ah, banyak alasan Anda nih. Terus Anda saya kasih tahu, tapi Anda ini gimana? iya, HP Anda itu udah bunyi terus. Laju. Oke. Gimana? Baik, saya ini Kristen, Bang, Anda muslim. Ya. Nah, tetapi saya dengar kabar-kabar yang terus-menerus berdengung di luar sana bahwasanya ada keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Qur'an. Betul. Nah, coba sebutkan, Bang. Siapa namanya keturunan Ismail Banyak. yang jadi nabi di dalam Al-Qur'an? Banyak. Nabi Isa pun sama, banyak. Nabi Isa alaihissalam itu beliau juga sama keturunan baginda Nabi Ismail. Jadi Isa keturunan Ismail. Betul. Ya, coba ayatnya, silakan. Saya pengen nanya dulu nih. Ayatnya dulu, seputaran Bang. ini Jangan ya. kemana-mana dulu, ayatnya dulu. Ayo, silakan. Bu, iya, saya pengen nanya ke Anda ngasih ke saya kan? Kita Loh, sama-sama- Anda ini sama-sama barusan bertanya. saja memfitnah Al-Quran. Naudzubillah. Ya Saya sudah, kapan di mana meminta ayat Al-Quran? Quran bahwasanya Isa Kapan itu saya keturunan meminta Ismail? Al-Quran? Kapan saya meminta Al-Quran? Anda bilang bahwasanya Nabi Isa itu keturunan Kapan Ismail, betul? saya meminta Al-Quran? Al-Quran berkarim loh. Jangan seperti itu, Bang. Kita sama-sama Anda Anda. barusan saja mengatakan bahwa Ismail itu Kapan saya meminta Al-Quran? barusan. Apa buktinya saya? Tadi Anda meminta bilang Isa Al-Quran? itu keturunan Ismail, bukan? Anda tahu masalah Al-Quran. Dari mana Anda tahu? Sedangkan Anda searching Google. Dari tadi saya masuk, Bos. Udah. Anda Anda di bawah saja. Saya tolong teman-teman jangan patahkan harapan saya bahwa masih ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Jangan patahkan harapan saya, yuk, tolong ya. Barusan dia bilang tadi Isa itu keturunan Ismail. Memang fitnah yang nyata kalian ini, teman-teman ya. Fitnah yang nyata kalian. Gak boleh begitu ya. Jangan. Ya. Kita pastikan dulu teman-teman, yuk. Kita pastikan bahwa teman-teman itu ngerti ajaran agama Islam. Kalau Anda mengerti baru naik ke sini. Jangan dipaksakan. Kalau Anda nggak ngerti jangan dipaksakan ya. Yuk. Muslim yang bagus-bagus saja ya, yang berilmu, yang punya pengetahuan. Oke, ada Marwan. Kita kasih naik, ada Marwan. Kita kasih naik Marwan ya, silakan Marwan. Ini ada 11.000 ya jamaah. Jamaah. Sabar sedikit. Kita masih berharap masih ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Masih berharap. Iya, Bang. Ya, silakan Marwan. Ya. Nyalakan kamera Anda. Sudah menyala, Bang? Belum menyala. Sudah. Kalau sudah menyala pasti kelihatan. Ini sudah kelihatan. Oke, baik, kita kasih turun dulu ya. Teman-teman ya, kita masih berharap ya, Berharap sekali masih ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Al-Azimi. Karena banyak yang marah sama saya.
kamu itu ya, jangan kamu berdebat Halo, sama Islam yang Bang. awam. Turun daku. Jangan kamu berdebat sama ini. Kalau berani hadapi Ustadz dong. Jangan kamu berani ngobrolnya sama yang awam-awam. Sudah saya bilang yang awam jangan naik, tapi masih ngeyel. Silakan Jeff. Jeff Colby, silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, aku cuma pengen nyampein aja, Bang. Aku Iya, Abang Muslim? Kristen. Bang, mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Aduh, teman-teman. Teman-teman sekalian, kepada sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, please tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kasih kesempatan dong kepada yang Muslim. Ya, kasih kesempatan kepada mereka. Nanti kalau Anda yang naik, disangkanya kita tidak memberi kesempatan kepada orang Islam. Gitu loh. Kalau di channelnya si Juma, di channel mereka ngomongin kita di belakang. Nggak dikasih kesempatan naik orang Kristen. Dikasih. Tapi kalau di sini kebalikannya, justru di sini kasih karpet merah, dikasih kursi singgasana supaya dia bicara. Tetapi tidak ada yang sanggup. Kembali ke tema awal ya. Ini belum terpecahkan sampai sekarang. Siapa keturunan Ismail yang jadi nabi? Atau tunjuk satu saja. Satu, nggak usah dua. Satu saja. Kalau teman-teman sudah putus asa, tidak ketemu yang jadi nabi, yang nggak jadi nabi nggak masalah. Yang tidak jadi nabi pun nggak masalah ya. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang nggak jadi nabi di dalam Al-Quran. Yang jadi nabi boleh, yang nggak jadi nabi boleh, bahkan yang jadi tukang sayur pun boleh. Ya, atau yang jadi nelayan boleh, yang jadi petani, yang jadi siapa aja lah pokoknya boleh. Ya, ayo silakan. Karena gini. Kenapa saya bilang gini? Waktu saya baca Bible, Abraham itu kan memang memiliki 2 orang anak. Pudanya Ismail berkenan di hadapanmu. Tapi Tuhan menolaknya. Tidak. Aku tidak akan mengadakan perjanjianku, ya. Tetapi perjanjianku itu akan kuikat dengan keturunanmu yang berasal dari Ishak. Itulah kenapa kalau Anda baca Bible, itu yang jadi nabi itu keturunan Ishak terus. Ishak memperanakan Yakub, Yakub jadi nabi, Tuhan berfirman kepadanya. Nanti Yakub punya anak lagi 12, yang disebut bangsa Israel. Nanti di situ ada Musa lagi. Terus nabi-nabi berasal dari bangsa Israel. Makanya Yesus berkata, keselamatan, firman Tuhan itu datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Makanya nggak ada firman Tuhan datang dari Sumedang atau dari mana. Firman Tuhan itu datang dari Israel. Gitu loh. Nah, dari Israel itu firman Tuhan datanglah, sampailah firman Tuhan itu ke Samosir, sampailah firman Tuhan itu ke Manado, sampai kemana-mana firman Tuhan itu diberitakan. Begitu. Pengajaran datang daripada tengah-tengah orang Israel. Begitu. Nah, ketika saya baca Al-Quran, saya juga tidak pernah melihat siapa keturunan Ismail dalam Al-Quran ini. Tidak satu pun disebutkan namanya. Nah, makanya saya tantang nih kepada kalian. Coba sebutin saja, satu saja keturunan Ismail dalam Al-Quran. Siapa namanya? Yuk, sebutkan. Ya, mari. Saya kasih naik ada Rusita. Silakan. Selamat malam, Rusita. Halo? Rusita? Macet. Rusita macet. Kita tahu teman-teman, banyak sekali ya orang-orang Islam sudah tiada mampu, tiada sanggup. Gitu loh. Jadi tolong jangan semakin mempertontonkan ketiadamampuan, ketiadasanggupan, keputusasaan itu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tahu nggak? Anda itu malah semakin membuat sebuah image, membuat sebuah gambar di tengah-tengah penonton bahwasanya memang Anda lemah. Ayo silakan yuk, naik. Ustadz pada kemana ini saudara-saudara ya? Oke, kita kasih naik ada Fatimah Az-Zahra sudah. Silakan Fatimah Az-Zahra. Halo? Ya. Fatimah? Ya. Silakan nyalakan kamera Fatimah. Oke. Nah, ini yang kemarin Ini ya, tuh, Fatimah. Aku jelasin dulu. Pelan-pelan. dulu. Tarik napas dulu. Tenang. Anda itu Tenang dari dulu. terus. Jangan gelogapan gini. Tahan napas. Tarik. Enggak, Anda yang mancing-mancing duluan. Anda yang mancing-mancing duluan. Dek Fatimah, pelan-pelan. Tarik napas dulu. Seperti mau ngelahirin itu. Ini ya, Bang. Oke, silakan. Jelasin dulu. Silakan.
Jadi di Al-Quran tidak tertulis keturunan Nabi Ismail, tapi tertulis di dalam sejarah. Kok Anda jangan menjebak? Anda jangan menjebak dong. Sudah? Sudah bicaranya, Neng Fatimah? Ya. Sudah, saya tanggapi ya. Begini, Neng Fatimah. Pertama-tama, Al-Quran itu mengatakan bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, jelas, terperinci, menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, menunjukkan tentang siapa keturunan Ismail, kenapa yang dipakai kitab yang lain? Bukankah Al-Quran itu adalah... Sebentar, Neng, sedikit lagi. Begini, Neng Fatimah, sedikit gini. Bukankah Al-Quran itu yang menjelaskan? Bukankah Al-Quran itu yang lengkap? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa yang menjadi petunjuk malah kitab sejarah, bukan Al-Quran? Apakah orang Islam sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan? Silakan. Aku udah tahu kalau Anda itu udah tahu sebenarnya kalau di Al-Quran ini nggak tertulis tentang Nabi yang dari keturunan Ismail. Anda itu menjebak orang Islam. Maka justru karena itu kenapa sekarang? Anda udah gede, jangan kayak anak-anak. Begini Neng Fatimah yang cantik jelita, yang semua laki-laki akan senang melihatnya. Dengarkan Neng Fatimah, begini. Tidak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu berfirman kepada keturunan Ismail. Tidak ada ayat yang menyebutkan bahkan satu saja nama keturunan Ismail. Ya, bentar dulu Bang Edis. Karena tidak ada, lalu kenapa sekarang disebarkan? Lalu kenapa sekarang disebarkan sebuah gosip, sebuah kabar bohong bahwasanya Allah berfirman kepada keturunan Ismail? Siapa? Ada di Al-Quran memang tidak tertulis, tapi Anda bisa mencarinya di sejarah-sejarahnya gitu Bang Edis. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan. Tetap menjelaskan. Ya sudah, tolong jelaskan siapa keturunan Ismail menurut Al-Quran. Bang Edis, Anda jangan menjebak. Bukan menjebak, Neng Fatimah. Saya ingin bertanya dengan sungguh-sungguh di mana di dalam Al-Quran bahwasanya keturunan Ismail jadi nabi. Siapa namanya? Bang Edis, aku tahu Anda tuh suka menjebak. Nah, sekarang aku tanya lagi balik ke Anda aja. Anda sukanya nanya, tapi Anda nggak mau ditanya balik. Boleh seputar agama ini, seputar tema ini boleh. Coba Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham dan keturunan yang dimaksud di situ adalah yang berasal dari Ishak. Makanya Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan berfirman kepada keturunan Yakub. Ada di situ Musa. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada bangsa Israel. Makanya selalu saja di dalam Al-Quran itu, ya Bani Israel. Ya Bani Israel, nggak ada. Ya Bani Arab, nggak ada di dalam Al-Quran ya Bani Arab. Lalu kenapa sekarang ada kabar bohong bahwasanya ada firman Tuhan dari Arab? Tidak ada firman Tuhan dari Arab. Firman Tuhan seperti kata Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan bangsa-bangsa lain tidak mengenalnya. Makanya firman Tuhan, pengajaran datang dari Sion, datang dari Israel. Lalu kenapa ada pengajaran dari Arab? Akhirnya orang-orang pergi ke Arab nyiumin batu. Itu akibat Anda tidak mendengar firman yang datang dari Sion. Anda mendengar firman Tuhan yang datang dari Gua Hira. Benar, Anda bahas keturunan Nabi Ibrahim kan? Itu kan istilah Nabi Ibrahim kan ada dua. Yang satu Siti Hajar, yang satu Sarah kan. Tapi itu tidak ada dalam Al-Quran juga, Neng Zara. Nggak ada juga dalam Al-Quran. Coba Neng Zara. Begini, Neng Fatimah yang cantik, yang ayu. Dengar dulu. Neng Fatimah yang cantik nan ayu. Dengar ya. Gini, ketika kita membaca Al-Quran, nggak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat Ibrahim punya istri dua, namanya Hajar, namanya Sarah. Nggak ada itu dalam Quran. Itu adanya di dalam Bible. Kan aku bilang kalau Al-Quran itu kitab penyempurna dari kitab yang sebelumnya gitu Bang Edi. Kenapa menyempurnakan malah justru tidak jelas, tidak lengkap, Neng? Kalau menjelaskan seharusnya dia lebih lengkap nih. Ada satu ayat dalam Al-Quran bunyinya begini nih. Nih, saya tunjuk ya. Ini ayat Al-Quran loh. Coba nih, baca nih. Nih, surat Hud ayat yang pertama. Nih, Alif Lam Ra. Ya, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Ini Al-Quran bilang bahwasanya Al-Quran terperinci. Tapi umat muslim sayang sekali tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran itu terperinci. Justru katanya, oh Al-Quran itu tidak menjelaskan yang terperinci. Tapi yang umum-umum saja. Penjelasannya ada di hadis. Loh.
Kitab yang menjelaskan itu bukan hadis, Neng. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran. Bang Edis, aku tahu Anda tuh sebenarnya tuh mau menjebak umat Islam, Anda tuh penghujat. Bukan penghujat, Neng. Justru saya ingin memberitakan apa yang benar. Anda, bentar dulu. Anda tuh kayak anak kecil. Anda kan anak kecil, Anda nggak berpikir dewasa. Aneh deh Anda. Anehnya di mana? Saya mengatakan bahwasanya anak kecil. begini, Neng Fatimah. Begini, Neng Fatimah. Saya bilang di dalam Al-Quran itu tidak ada loh istri Ibrahim itu namanya Hajar, istri Ibrahim itu namanya Sarah. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam sejarah, ada dalam sejarah. Iya, sejarahnya ngambil dari Bible. Katanya Al-Quran kitab yang lengkap, terperinci, menjelaskan segala sesuatu seperti ayat ini. Tapi faktanya di lapangan yang menjelaskan malah kitab sejarah ini. Kunaon sih, ini gimana? Coba. Udah lah, Bang Edis. Aku tuh udah tahu taktik Anda gitu, udah tahu. Ini bukan taktik, Neng. Tolong jangan berpikiran yang negatif kepada saya dulu. Saya ini ingin memberitakan apa yang sesungguhnya. Yang selama ini sudah dipelintir-pelintir. Katanya, coba kalau ditanya umat muslim. Kalau Al-Quran itu memelintir, mana buktinya, mana ayatnya? Begini, Neng, oke. Kalau kita tanya Al-Quran, seandainya Al-Quran ini ChatGPT, kita tanya ya, wahai Al-Quran, kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? Pasti Al-Quran menjawab, saya. Nggak mungkin Al-Quran bilang, oh kitabnya tetangga. Nggak mungkin begitu. Tidak mungkin Al-Quran akan berkata, Al-Quran, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Oh, kitabnya orang Kristen. Nggak mungkin dia bilang begitu. Pasti dia bilang, sayalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam surat Hud ayat yang pertama. Rinci, jelas, dijelaskan secara teratur, terperinci. Kurang bagaimana lagi ayat Al-Quran mengatakannya? Coba. Iya, ya aku tahu sih. Aku tahu Bang Edis, aku tahu. Terus kenapa? Kenapa sekarang Neng Fatimah termakan oleh isu, termakan oleh omongan orang-orang bahwasanya oh Al-Quran itu hanya menjelaskan yang umum-umum saja. Al-Quran itu tidak terperinci. Loh, ini terperinci tulisannya nih. Jelas, dijelaskan nih kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci nih, terperinci. Bagaimana mungkin Quran bilang terperinci tapi umat muslim bilang nggak terperinci? Mana? Nah, Bang Edi, sekarang aku yang tanya kepada Anda. Sekarang aku tanya kepada Anda. Oke, tapi sudah mengakui dulu ya. Sudah mengakui bahwa tidak ada keturunan Ismail yang dari Nabi. Aku tanya dulu pada Anda. Iya, maksudnya Neng Fatimah sudah mengakui sekarang bahwasanya tidak ada keturunan Ismail yang jadi Nabi. Ada atau tidak ada? Ada tapi dalam sejarah. Ada tapi dalam sejarah. Oke, sebutkan siapa namanya. Satu keturunan Ismail yang jadi Nabi dalam Al-Quran siapa? Aku udah bilang dalam Al-Quran nggak ada. Iya memang tidak ada. Kalau tidak ada, jangan dibuat menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada tapi dibuat menjadi ada, tiada lain itulah yang disebut tukang sulap dan tukang sihir. Kan aku udah bilang tadi Bang Edis, dari awal aku udah bilang di Al-Quran memang tidak tertulis, tetapi di sejarah itu tertulis siapa keturunan Ibrahim, cari aja di sejarah. Oke, siapa keturunan Ismail? Keturunan Ismail yang jadi Nabi di kitab sejarah mana? Coba sebutkan. Tuh. Anda menjebak lagi. Loh, Neng Fatimah, saya ingin mengikuti narasimu. Oke lah, sebutkan Neng, siapa keturunan Ismail yang jadi Nabi? Siapa? Namanya siapa? Jadi, aku sekarang tanya dulu kepada Anda. Gantian dong, dari tadi Anda nanya terus. Oke lah, berarti menyerah ya. Menyerah ya. Aku nanya dulu, bentar dulu. Oh iya, berarti sudah menyerah. Ya, ntar dulu aku. Akui dulu loh kalau Uka sudah menyerah. Oke, saya kibarkan bendera putih menyerah nih, gantian. Boleh? Menyerah? Aduh. Dan nanti tanya aja yang lebih cerdas ya. Aku kalau ngejelasin kepada Anda tuh kayak aku ngomong kayak anak kecil umur 3 tahun gitu. Nah, sekarang bukankah Al-Quran sendiri dan Muhammad sendiri sudah menggambarkan bagaimana kaum wanita? Menurut Muhammad, wanita itu akalnya tidak sempurna, betul? Karena kebanyakan mereka itu menjadi penghuni neraka, betul? Berat, saudara-saudara. Neng Fatimah, di dalam agama Islam disebutkan bahwa wanita itu kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa wanita itu. Ya, aku tahu. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Karena selama ini banyak wanita yang tidak tahu. Nih ya. Akal wanita itu menurut agama Islam itu tidak sempurna. Nih ya. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya nih. Nih ya, saya tampilkan ya. Saya balikkan sebentar, Neng Fatimah. Nih. Saya bacakan. Sebentar. Saya tampilkan dulu di balik layar saya. Sebentar, saya balik sebentar, Neng. Karena banyak ini kaum wanita tidak tahu ini. Dan banyak yang terguncang ketika mereka mengetahui ini. Nih, saya bacakan ya. Nih. Artinya, ini Arabnya atasnya ya. Aduh, ini saya hapus dulu. Nih, ini Arabnya atasnya, ini artinya nih. Nih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum wanita,
bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan ini. Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari. Maksudnya mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat, ini kata Muhammad nih. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal. Nah ini perhatikan ini, kurang akal nih. Aduh, Fatimah dikatakan kurang akal. Aku tidak melihat satu kaum yang kurang akal. Dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akalnya kecuali dari golongan kalian. Nah ini lanjut lagi ya. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah SAW menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya wanita itu dua orang baru itu setara dengan laki-laki. Jadi kalau dibawa pengadilan, wanita itu nggak bisa sendirian bersaksi. Harus dua orang. Nah kalau laki-laki itu setara dengan satu laki-laki ya. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu. Jadi sudah mengakui sekarang kurang akalnya yang Fatimah. Sudah mengakui. Sudah mengaku. Kalau Rasulullah yang bilang ini langsung diam ini. Tapi kalau saya yang bilang dibantah terus. Mengerikan saudara-saudara. Yuk silakan. Saya balik lagi kamera saya ini. Betul. Kaum wanita kurang akalnya. Ya, Terdiam. Kurang akal, betul. itu kan bukan kurang akal, tapi perbedaan kesaksian gitu. Justru kenapa dua orang wanita setara dengan kesaksian satu orang laki-laki? Kalau kita ke pengadilan, ada dua orang wanita nih ngomong, saya lihat dia yang nyuri. Dua orang wanita ngomong gitu. Ya kan? Itu setara dengan satu orang laki-laki. Imbang. Tapi kalau ada dua orang laki-laki lawan dua orang wanita bersaksi, atau satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, kalah wanita itu. Begitu. Kesaksiannya setara dengan dua orang. Seorang pria itu setara dengan dua orang wanita. Karena akalnya tidak sempurna. Mana? Karena aku tanya balik kepada Anda. Silakan. Gantian dong. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Yang turun ke bumi, yang manusia tahu Tuhan, gitu. Simpel aja. Bukan, Muhammad juga Tuhan dalam agama Islam, Fatimah. Kata Tuhan itu dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan karena ditulis pakai bahasa Arab. Di dalam Bible pun nggak ada kata Tuhan karena itu bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang Tuhan itu disebut dengan Kurios bahasa Yunaninya atau Adonai bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Nah bahasa Arab dari Tuhan itu Rob. Rob itu bisa dikenakan kepada manusia dan menurut Ustadz Yusuf, menurut Ustadz Wafi, menurut Ustadz Rashid, Muhammad itu Robnya umat Muslim. Jadi kenapa Anda bertanya ada Rob datang ke dunia sebagai manusia? Wah buktinya Muhammad Rob juga. Muhammad itu juga Rob, kata pengakuan teman-teman Muslim. Mau saya tunjukkan bagaimana lawan-lawan debat saya orang-orang APII mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Mau? Ya emang Rob, tapi kami tidak mempertuhankan, nggak seperti Anda. Anda kan mempertuhankan. Oke, apa itu mempertuhan? Kita tunduk, patuh, taat pada apa yang dia ucapkan. Oke, tunduk, patuh, taat kepada apa yang diucapkan. Ini Yusuf ini mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, tapi dia sampai gelagapan itu. Lihat itu, mulutnya sampai gelagapan waktu dia mengakui Muhammad itu Rob. Ya, begini, Neng Fatimah. Tadi Anda bilang, apa itu mempertuhan, tunduk, apalagi patuh, taat kepada apa yang diucapkannya. Oke, Anda tunduk, patuh, taat nggak kepada apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad? Iya. Ya, berarti Anda mempertuhan dong. Kalau orang patuh, taat, tunduk kepada syaitan, apakah dia mempertuhan syaitan? Betul? Ya, tapi kita harus perlu garis bawahi dulu Bang Edi. Tapi kami tidak mempertuhankan seperti Anda. Tidak. Bukankah umat... Oke, begini Neng. Begini. Ketika Neng Fatimah lewat nih dekat gereja. Di situ ada orang-orang Kristen. Bilang begini. Yesus, Yesus. Berseru-seru kepada Yesus. Betul? Lalu Neng Fatimah dan kawan-kawan bilang, jangan berisik. Orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya kan? Karena mereka berseru-seru kepada Yesus. Nah sekarang saya gantian nih. Saya dengan teman-teman lewat. Di depan ada orang-orang Islam. Mereka lagi berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Muhammadku, dengarlah seruanku. Bukankah begitu umat Muslim?
Kami itu bersolawat bukan menyembah. Sama, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Ketika kalian pun berseru-seru kepada Muhammad, kami juga bilang kalian lagi nyembah Muhammad. Tapi dalam iman Anda itu, Yesus itu, kata iman Anda ya, bukan iman aku, iman Anda. Kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi, tapi kan Nabi Muhammad bukan begitu, Bang Is. Pertama begini. Bandingkan sama Nabi Muhammad, beda kelas. Dan bandingkan. Baik, pertama begini. Baik, sebenarnya di dalam Bible tidak ada kata-kata bahwa Allah menjadi manusia, nggak ada. Di dalam Bible itu kata. Benar dulu, Bang Adis. Tapi banyak oten-oten yang mengatakan ada. Ya, sebenarnya begini. Maksudnya itu begini. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Makanya Yohanes 1 berbicara. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah itu menjadi manusia, bukan. Jangan dipelintir-pelintir. Jangan dibolak-balik. Itu susunan di dalam Bible itu udah tepat. Jangan diganti-ganti, jangan diputar-putar. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian kita harus patuh, taat, tunduk kepada sang firman itu. Karena firman itulah yang menggambarkan, yang mengejawantahkan sang Allah itu. Nah, di dalam agama Islam konsep seperti itu sebenarnya ada. Muhammad itulah yang mengejawantahkan bagaimana Allah itu. Makanya ketika kalian patuh kepada Muhammad, sesungguhnya kalian patuh kepada Allah, betul. Berarti kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, jadi Yesus hanya sekedar utusan. Itu bukan hanya sekedar utusan, Muhammad pun bukan hanya sekedar utusan. Muhammad itu bukan sekedar utusan saja. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad, taat kepada Muhammad, sama saja dengan patuh taat kepada Allah, betul? Betul. Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang begini Neng Fatimah. Yang mana yang lebih layak mengejawantahkan Allah? Apakah Muhammad, apakah Yesus? Muhammad tidak layak dia mengejawantahkan Allah. Kenapa? Karena beberapa kali Muhammad itu melakukan kesalahan. Sudah tahu apa-apa saja kesalahan Muhammad? Apa? Anda tahu bagaimana petani gagal panen dibuat Muhammad? Bang Edir. Begini Neng Fatimah, begini ya. Yesus itu, dia itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Bagaimana sih kita melihat Bapa di surga itu? Enggak bisa kita lihat disebutkan. Langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan bagi dia? Makanya Bapa yang maha besar itu, dia mengejawantahkan keberadaannya itu dengan perantaraan Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya sesungguhnya ketika Neng Fatimah membaca firman itu kan Anda membayangkan Allah kan? Ketika Anda membaca firman Allah, Anda membayangkan Allah yang sedang berfirman di situ. Karena yang sampai kepada dimensi kita itu adalah perkataannya, firmannya. Firmannya itulah yang menuntun manusia. Makanya ada lagunya. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firmannya itu yang menuntun manusia. Siapa firmannya itu? Firmannya itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Nah ini sekarang kebanyakan orang Muslim malah mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Muhammad sekarang ada dalam kubur, betul? Betul? Iya, sedangkan Yesus hidup, naik ke surga. Ayo, siapa yang layak diikuti? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Ayo, coba. Mana yang lebih pantas diikuti? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Apakah orang yang ada dalam kuburan atau orang yang naik ke surga? Coba. Aku ngomong dulu Bang Edi. Silakan. Selama ini Anda sadar nggak? Ada buat komal kayak gini tuh lihat komenan di bawah. Ini menghina Islam. Di mana saya menghinanya, Neng Fatimah? Di mana saya menghinanya? Apakah betul Muhammad ada dalam kubur? Betul atau fitnah? Lihat di bawah. Bang Edi, lihat itu di komenan di bawah, lihat. Komennya terlalu kenceng, saya nggak bisa lihat. Nanti saya akan angkat moderator untuk memblokir orang-orang yang memaki-maki. Jangan maki-maki. Yang Islam kah, yang Kristen kah? Ayo kita diskusi. Nggak usah maki-maki, nggak ada gunanya. Maki-maki itu hanya menunjukkan bahwa Anda itu putus asa, Anda tidak punya harapan. Nggak usah lah. Tapi kalau saya bilang, Neng Fatimah, Muhammad ada dalam kubur, apakah itu fitnah? Tidak. Emang benar. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Betul sekali Bang Edi. Berarti Neng Fatimah dipimpin oleh orang dalam kubur. Kan? Berat kan? Berat saudara-saudara. Begini Neng Fatimah, jangan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh mayat dalam kubur. Serahkanlah hidup kita ini dipimpin oleh Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya.
Dengan perantaraan sang firman. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kita kepada jalan yang lurus. Biarlah firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Makanya kalau jadi orang Kristen ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah orang-orang Kristen, Kristen yang benar ya. Karena banyak juga Kristen cuma KTP doang. Ya kan? Langkahnya diatur oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan mengatur langkah orang? Dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Begitu. Coba. Bang Edis, bentar dulu. Aku Berat, mau cuma berat. nasehatin. Silakan. Silakan. Anda bilang kalau aku tuh dipimpin orang yang sudah mati itu kan. Oke, Kata sekarang Anda. saya tanya, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Kan tadi sudah dijawab Bang Edis. Oke, ya. Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Benar, sudah. Berarti Anda dipimpin Mati. orang-orang mati? Enggak juga. Tuh Karena kan, Nabi gimana begini Neng Fatimah? Neng Fatimah, pelan-pelan ya. Neng Fatimah ini dari aura-auranya ini orangnya cantik, ayu. Kok sayang sekali ini belum jadi orang Kristen. Asmiranda sudah jadi orang Kristen. Ayo. Asmiranda yang ayu gitu kan, cantik, udah jadi orang Kristen. Ini Asmiranda kapan menyusul? Gimana? Neng Fatimah, gini. Sekarang saya tanya nih. Ketika saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Neng Fatimah jawab iya. Bentar dulu Bang Edis, aku ngomong dulu dong. Ya, Dari tadi silakan, saya silakan. ngomong. Silakan. Ngomong. Emang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad sebelum meninggal itu meninggalkan 2, Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak pernah mati Bang Edis. Berarti yang memimpin umat muslim itu Muhammad atau bukan? Ya Muhammad meninggalkan 2, yaitu hadis. Oke, berarti sosok Muhammad itu adalah pemimpin, betul? Betul banget. Sampai hari Pemimpin. ini nggak Muhammad itu pemimpin? Sampai akhirat nanti Bang Edis. Oke, bahkan sampai nanti, sampai dunia ini berakhir, Muhammad adalah pemimpinnya umat Islam, betul? Pemimpin dan Oke. pemberi syafaat. Oke, dan Muhammad sudah meninggal, betul? Di mana? Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Oke, berarti umat muslim dipimpin oleh orang yang meninggal dalam kubur, betul? Nah, kan berat kan? Makanya apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Maksudnya Yesus ya, saya nggak bilang diri saya. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jadi yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan orang yang menuntun Anda kepada hidup, itu adalah Yesus. Yesus aja udah mati kok di tiang salib terkutuk. Yesus naik ke surga. Sekarang saya tanya, betulkah Isa akan datang ke dunia? Betul, ada di surah, ada. Oke, berarti dia hidup atau tidak? Bang Adis, aku jelasin dulu. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalibkan oleh Yahudi. Dia masih hidup Nabi Isa. Nanti Baik. kan turun menghakimi umat Kristen. Oke, baik. Sekarang gini. Ini adalah penipuan yang nyata nih. Saya mau buktikan nih kepada Neng Fatimah. Nih. Orang-orang hendak mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Betul banget, betul. Nah, lalu ketika orang-orang ingin menyalibnya, Allah membuat orang lain wajahnya diganti menjadi Isa atau Yesus, betul? Betul. Berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah menggantikan Isa. Karena yang gini Bang. Enggak, dijawab dulu. Berarti Yang- dia ditumbalkan oleh Allah. Aku jelasin dulu Bang Edis. Anda jangan nyerocos dulu. Berat ini. Oke, silakan. Coba, ayo. Ini yang disalib oleh yang disalibkan itu adalah pengkhianat Nabi Isa gitu Bang Edis. Enggak ada dalam Bukan Al-Quran Nabi itu, Neng Fatimah. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak ada di situ dibilang bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang berkhianat. Enggak ada. Jangan ditambah-tambahi, jangan memfitnah Al-Quran, jangan menambah-nambahi Al-Quran, enggak disebutkan di situ. Yang disebutkan, yang mereka salib itu adalah yang diserupakan, betul? Betul. Oke, Dia berarti sekarang begini, Neng. Orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, lalu ada orang mukanya dibuat jadi Isa atau jadi Yesus, dan itulah yang disalibkan. Sekarang begini, Neng, kesimpulannya. Berarti orang-orang tertipu, betul? Kalau ada orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Betul, Bang Edis. Sebentar, pelan-pelan, Neng. Ini penting. Kalau orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oh, Anda menjebak ini kelihatan Bang. Enggak menjebak, Neng. Saya ini berpikir secara logis. Kok menjebak gimana? Masa ketika saya ingin mengajak logis malah menjebak? Anda udah bilang. Nanti pokoknya aku tahu taktik tuk Anda gitu Bang Edis. Menjebak kan nggak tahu. Neng, menjebaknya di mana? Saya kan hanya berpikir logis. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Nanti Secara nanti logis, betul Allah nggak? yang menipu gitu, Bang. Kan nanti Anda bilang pasti Allah yang menipu gitu pasti gitu. Enggak, saya nanya dulu nih. Kalau ada orang-orang, sekelompok orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Ya betul.
Oke, siapa penipunya? Berat, saudara. Berat. Makanya begini, Neng. Makanya begini. Di dalam Injil yang sudah datang 700 tahun sebelum Al-Quran datang, Yesus itu bukan seorang pengecut yang lari dari penyaliban. Tidak. Yesus hadapi penyaliban itu. Dan ketika Yesus wafat di kayu salib, itulah kemenangannya. Dia taat sampai pada matinya. Dia taat sampai mati. Begitu. Sehingga dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, makanya kita itu disebutkan, Yesus mengatakan, segala kuasa dan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalian sampai hari ini, Neng, masih minta-minta, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Setiap hari, betul? Minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, kan? Katanya Bang Edis belajar Al-Quran selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun saya belajar. Berarti Anda hafal ayat-ayat Al-Quran dong tanpa membacanya lagi? Ya, cuman hafal-hafal surat-surat pendek saja. Misalnya begini nih, saya tutup mata saya ya, dan nih, saya tutup nih. Nanti disangkain lihat Google kata Juma nih. Misalnya begini. Misalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Al-Ikhlas. Hafal nggak? Betul? Coba Betul. bacain surah Al-Baqarah deh Bang Edis. Al-Baqarah, baik. Kita tutup lagi ya. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, betul nggak? Salah. Loh, salah lagi. Tapi begini, Neng, ini poin pentingnya gini. Ketika saya lihat muslim-muslim membaca Al-Quran, mereka itu malah menghafal-hafal huruf Arabnya. Ketika mereka baca, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya saya ingin merubah nih pola pikir. Pola pikir yang selama ini dipikirkan oleh orang Islam. Ketika baca Quran, baca Arabnya dapat amal. Bukan begitu. Bang Edis, makanya jangan jadi penyembah manusia. Jadi otaknya kayak gitu ya Bang Edis. Justru begini. Yang menjadi penyembah, bahkan penyembah mayat dalam kubur. Saya tanya dulu, apa sih menyembah bahasa Arabnya? Coba saya tanya. Kan tadi udah dijelasin Bang Edis. Yang jelas-jelas menyembah dan mencium-cium patung adalah umat Anda. Bukan umat Begini, Islam. oke, baik. Saya jawab. Saya jawab. Bang Edis, aku jawab dulu Begini. Bang Edis. Kami umat Islam, apa kami menyembah tuh ada di depannya ada patung? Tidak ada. Pertanyaan bagus. Baik. Begini, Neng. Begini. Saya melihat banyak orang-orang, ini saya harus bicara ya. Kita ini juga harus melihat juga kepada diri kita. Gini, di dalam Kristen itu memang ada berbagai macam golongan. Ada golongan yang dia itu sujud-sujud, nyembah-nyembah, dia itu bersujud begitu di hadapan patung. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Tetapi itu bukan yang diajarkan dalam Bible. Di dalam Bible, bagaimana? Kenapa Anda tidak mengingatkan saudara-saudara? Justru saya mengingatkan. Di dalam Bible dikatakan, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, untuk sujud kepadanya. Jangan ada padamu. Gak boleh. Bentar dulu Bang Edis. Makanya begini Neng Fatimah. Makanya datang ke gereja saya, nggak ada di situ patung, boro-boro patung, kagak ada. Karena memang dilarang untuk sujud kepada patung-patung tuangan manusia, nggak boleh. Bang Edis, yang di Konoha ini mempercayai Bible enggak yang di Konoha ini? Ya tentu saja dong orang-orang Kristen. Nah, oke. Kenapa kalau dia mempercayai Bible, katanya di Bible tidak tertulis untuk jangan membuat berhala, kenapa di Konoha dibuat berhala? Berarti karena dia tidak baca. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang KTP-nya saja. Jadi ketika justru begini Neng, Anda harus bisa bedakan apa kata Bible dengan apa kata orang. Kalau kata orang, oh ini saya boleh nih begini-begini kepada patung. Nggak boleh, Bible nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya banyak teman-teman saya begini, saya ada beberapa mualaf nih. Teman-teman mualaf. Di TikTok ini juga mereka juga siaran. Ya, dia bilang, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nyembah-nyembah patung katanya. Ada. Ya kan? Ada seperti itu. Saya bilang, justru karena kamu tidak mengikuti ajaran Bible, makanya kamu begitu. Justru ketika kamu jadi orang Islam, malah kamu sekarang pergi ke Arab cium-cium batu. Saya ada gambarnya nih, Neng. Nih, biar kita adil ya, Neng ya. Nih, Neng. Nih. Sekarang saya tanya, ini apa? Sudah pernah kemarin. Ini apa? Coba jawab. Gitu. Jangan tertawa dulu, Neng. Ini apa? Coba. Itu batu hajar aswad Bang Edis. Apakah batu itu makhluk hidup? Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu kan batu dari surga Bang Edis. Nah, justru malah kalian sekarang yang percaya ada batu dari surga. Neng, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh, Neng ya. Ini kita jujur-jujuran ya, belak-belakan. Nih. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin.
Dia putar-putarin pohon beringin tuh. Terus dia cium-cium pohon beringin itu kan, cium-cium. Terus kemudian dia melambaikan tangan kepada pohon beringin itu ya. Aku memenuhi panggilanmu, sujud-sujud. Saya tanya, Bang, itu dulu, sebentar Neng, sebentar. Kita mau jujur-jujuran ya. Menurutmu Neng, betul nggak itu adalah ritual pemujaan pohon beringin? Betul, betul. Betul. Mau pohon beringinnya diganti patung juga sama. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Tapi kami umat Islam, kami mutar-mutar Ka'bah itu sebagai ibadah, bukan untuk menyembah si batunya, Bang Edis. Begini Neng, tadi saya ini kita biar kita nggak standar ganda ya. Baik yang Kristen, baik yang Islam, kita harus jujur nih, jujur. Ada sekelompok orang, dia muter-muterin pohon beringin. Dicium-ciumin lah pohon beringin ini kan. Terus langsung sujud-sujud. Kami memenuhi panggilanmu. Kita sudah simpulkan itu adalah ritual pemujaan pohon beringin. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sekarang pohon beringin dicabut. Diganti patung. Ya, tetap nggak sama itu. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Bukan pemujaan patung, tapi itu Tadi kan kalau pohon beringin kita simpulkan berarti pemujaan pohon beringin. Nah, pohon beringinnya dicabut nih, diganti sama patung. Berarti pemujaan patung, betul? betul. Nah, sekarang kalau diganti batu hitam. Masih sama nggak sekarang? Hukumnya? Nah, di sini sudah mulai berbelit nih. Oh, kalau itu bukan. Loh, kita harus sama loh, Neng, harus sama. Nggak boleh standar ganda. Tadi, Bang, itu kami bukan menyembah, kami itu adalah kiblat Anda tuh kiblat persatuan untuk doa kita menyampaikan kepada Sang Pencipta gitu, Bang Edis. Baik, sekarang begini Neng, begini ya. Pertama-tama, dulu Ka'bah itu adalah tempat riwayat atau tempat pemujaan berhala orang-orang Quraisy. Tahu itu? Ya, betul. Tahu. Bahkan mereka dulu tawaf sambil telanjang di situ, betul? Tahu. Kenapa sekarang dimodifikasi oleh Islam? Bukan dimodifikasi, tapi kayak Dulu tawaf, orang-orang Quraisy dulu tawaf, sekarang orang Islam juga tawaf. Hanya saja perbedaannya dulu mereka tawaf telanjang, orang Islam tawaf pakai kain ihram, betul? ya betul. Berarti kan ada modifikasi. Tapi ada alasannya, Bang Edis. Terlepas daripada Kalau kita alasannya, pengen intinya umat muslim melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy dahulu. Hanya saja dengan sedikit perubahan, betul? Betul? Iya, makanya dulu sebenarnya kiblatnya orang Islam dulu ke Yerusalem juga. Ke Masjidil Iya, Baitul ke Masjidil Aqsa, betul? Betul. Betul. Sekarang udah pindah ke Nah, lalu karena orang-orang Yahudi tahu nih, ini Muhammad ini bukan nabi. Makanya lalu Muhammad memindahkan kiblatnya kembali kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang Ka'bah itu sejak dahulu adalah kiblat, kalau memang Ka'bah itu adalah sejak dulu pusat peribadatan, kenapa sejak dari awal Muhammad tidak menempatkan kiblatnya ke situ? Kenapa setelah mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi, ketika tidak mendapat simpati dengan orang-orang yang beribadah di Baitul Maqdis, lalu Muhammad memindahkan kiblatnya? Ayo. Bentar dulu, Bang Edis. Aku capek nih ngomong, Bang Edis. Percuma. Bang Edis, bentar dulu. Udah capek? Aku Mau turun bisa ya. gantian? Aku cuma bilang. Baik. Bentar dulu, Bang Edis. Anda setiap hari itu kan, Anda kan diskusi setiap hari kan? Setiap hari. Apakah tidak ada satupun kata yang menyentuh pikiran Anda atau hati Anda gitu? Oh, masih aja debat, Bang Edis. Manfaat debat apa? Nggak ada manfaat debat. Memberitahukan kepada orang-orang, kepada umat muslim tentang fakta yang sebenarnya. Karena kalian terus-menerus menebarkan kebohongan-kebohongan. Gitu loh. Bahwa dahulu Abraham pergi ke Mekah. Sejak kapan Abraham pergi ke Mekah? Coba di Quran mana ada Abraham pergi ke Mekah? Bang Edis, Anda debat kayak gini tuh nggak ada manfaatnya. Nggak ada sama sekali. Iya, kalau dibilang tidak ada manfaatnya sama sekali juga tidak benar, Neng. Buktinya banyak orang-orang, banyak loh, Neng, yang inbox saya, Bang. Dulu saya sempat mualaf, Bang. Sekarang saya kembali kepada Kristen. Banyak. Ada juga muslim yang inbox, Bang. Saya Islam, saya mau jadi orang Kristen, gimana caranya? Saya suruh dia, Anda tinggal di mana nih? Saya di Kalimantan, Bang. Coba Anda datang ke sini. Ada lagi yang inbox, saya tinggal di Bekasi, Bang. Saya harus datang kemana? Saya suruh Anda ke gereja ini. Ada banyak. Ayo, bahkan Juma sudah mengatakan, berhubung Edis TV ini sangat-sangat ini banyak umat muslim yang murtad dibuatnya ini. Kata Juma. Makanya kita harus menangkal akidah mereka. Makanya Juma sekarang sudah kelagapan dia. Jadi jangan bilang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, buat apa? Dia masa bodoh teing itu. Nggak peduli dia. Mana? Atas Bang Edis, aku cuma kasih saran saja ya. Cuma kasih saran saja. Saran saya, mending kalau Anda mau itu, Anda
selalu bahas agama Islam, tapi agama Anda nggak pernah dibahas sama sekali. Oh, sering saya bahas. Sering juga orang mempertanyakan agama saya jawab. Saya tanya balik agama Islam. Cuman saya ini kalau ibarat pemain bola, memang kebanyakan itu striker. Ada juga itu seperti si siapa? Ada juga pendebat-pendebat Kristen, dia yang lebih cenderung dia menjawab banyak. Kan orang karakter beda-beda, nggak sama karakternya. Bang Edis, udahlah aku mau turun aja. Oke, terima kasih Neng sudah mampir ke sini. Nanti bakalan banyak yang inbox tuh. Besok kabarin saya ya. Saya gara-gara naik di channelmu banyak orang Islam nih marah-marah sama saya. Betul nggak? Betul? Iya betul. Iya, saya bilang juga apa? Pasti banyak yang inbox soalnya setiap orang datang ke sini Muslim, kamu nggak berilmu, berani-berani kamu datang ke sana. Enggak, kemarin aku kan sempat naik kemarin itu kan. Sama. Tapi aku biarin aja. Aku cuman mau ngasih tahu aja. Kalau Anda bikin komal kayak gini tuh yang ada penghujatan. Begini Neng Fatimah, saya bahkan menantang. Kalau ada sempat terbukti saya memfitnah, tidak perlu bikin laporan polisi. Capek Anda bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang kalau saya terbukti memfitnah. Coba Neng, tunjukin di mana saya pernah memfitnah ketika saya membahas agama Islam. Anda tidak memfitnah, tapi komal Anda membuat tutur hujatan-hujatan. Nah kalau itu salah mereka. Kalau seperti itu yang saya bilang salah mereka Neng. Kemarin memang banyak yang ngomong sama saya, Bang, itu di kolom komentar banyak orang yang ini. Masalahnya ini komen ini kebut banget dia, saya nggak lihat. Kebut sekali dia komentarnya, ini ada 16.000. Yang komen semua orang komen, saya mau lihat yang mana ini. Buka kacamata Anda, jangan pernah kutuk kacamata Anda. Ada syaratnya Neng. Ini kacamata akan saya buka ketika Zuma membuka maskernya. Setuju? Kalau Zuma membuka maskernya, saya akan buka kacamata. Tinggal diatur kapan waktunya, ketemukan saya dengan dia, saya diskusi lepas kacamata, dia buka masker. Sudah saya tantang dia, tapi dia tidak berani. Ada videonya saya upload di tempat saya. Sampai dia terbengong-bengong begini ngeliat saya. Satu-satunya pria bercadar. Seharusnya yang bercadar itu kaum wanita, tapi pria bercadar adalah Zuma. Iya, kaum pria bercadar itu. Namanya palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Masa palsu? Mas, ada organisasi namanya APII. Pemimpinnya pakai nama palsu. Makanya justru saya ini mengkritik kepada kalian kaum muslimin wal muslimat. Kenapa kalian ini ada organisasi APII, tapi nama pemimpinnya nama palsu. Zuma, Zulkifli M. Abbas, aduh kabur. Ya, itulah teman-teman ya, diskusi tadi teman-teman ya. Ini ada 16.000 orang. Teman-teman, kalau Anda muslim berilmu, ayo kita naik ke sini ya. Jangan lupa follow akun ini. Ini akun yang asli. Kalau Anda ketik di pencarian TikTok ini Edis TV, nanti akan muncul banyak sekali Edis TV. Dan teman-teman saya kasih tahu ini yang asli ya. Yang asli itu cuma ada 2, teman-teman. Edis TV dan Edis TV 2. Selain daripada itu palsu semua itu. Itu bukan punya saya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow yang ini karena ini asli ya. Jangan lupa juga absen hadir di 5.3K ini, teman-teman. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ini punya misi, punya harapan di sini teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kepada sahabat-sahabatku yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, kita ada rencana untuk mendirikan rumah apologet. Nah, rumah apologet ini teman-teman tentunya, terima kasih. Rumah apologet ini tentunya perlu yang namanya biaya, teman-teman. Nah, saya itu sudah memegang uang pribadi saya, teman-teman ya. Tentu saja uang pribadi saya itu nanti akan kurang. Makanya teman-teman, sisanya itu saya galang dari teman-teman untuk mengadakan kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Karena kalau kita berapologet dari Konoha, waduh teman-teman ya, nanti kita digerebek teman-teman. Jadi kita berapologet dari sini teman-teman. Kita bisa berapologetika, menjawab, mengcounter balik, membuat podcast, menerbitkan buku dan lain-lain dari sini teman-teman. Makanya teman-teman dukung pendirian rumah apologet ya teman-teman ya, untuk kolekte rumah apologet yang tertera di layar ini teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot teman-teman ya. Screenshot oleh teman-teman, ini nomornya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa membantu berkolekte dengan cara lewat rekening ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Itu ditangkap saja layarnya kepada teman-teman sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus yang mampu ya teman-teman ya, yang mampu. Yang tidak mampu, yang hidupnya juga masih berkekurangan, itu saya larang keras untuk Anda itu berkolekte. Ini khusus kepada teman-teman yang mampu. Dan yang sudah berkolekte ke sini, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Doakan teman-teman, mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah terkumpul dana untuk mendirikan rumah apologet itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Baik,
Kita kasih naik ada. Apakah tema kita masih berlanjut teman-teman? Karena sampai hari ini tantangan untuk menunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ini belum ketemu saudara-saudara ya. Belum ketemu ini sampai hari ini teman-teman. Oke. Kita kasih naik lagi ada. Si Yonatan Nandar. Saudara. Berat. Edis, berat saudara. Silakan nyalakan kamera Anda, Yonatan Ya, Nandar. baik. Oke, Ini kita nama live juga post ya. palsu. Edis, live post gimana? Kenapa kalian ini senang dengan nama-nama palsu? Zuma. Mau nama nggak live palsu. post sama saya? Yonatan Nandar nama palsu. Aduh, berat saudara-saudara nih. Berat saudara-saudara, Edis Bahaya panik banget. saudara. Ayo silakan nyalakan kamera. Kita PK? Aduh, oke lah. baiklah. takut Anda dia, tidak mau saudara. nyalakan kamera, dia takut, jadi kita turunkan saja dia di bawah. Disuruh nyalakan kamera, tidak berani. Oke, kita kasih naik ada siapa ini ya? Sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa ya? Dari nama-namanya ini belum ada ini saudara-saudara yang kira-kira mumpuni. Oke, kita kasih naik ada Yonatan mau naik lagi nih Yonatan. Kita kasih Oke, dia. apa temanya Silakan, nih? nyalakan kamera Temanya apa? Anda. Temanya apa dulu? Silakan. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran. Yuk, Baik. silakan. Baik, saya tunjukkan ya. Alkitabmu kalau Alkitab keturunan Al-Quran. itu kan nggak berani saudara, Baca dulu takut pertanyaannya, dia Anda. saudara, takut Baca dulu dia. pertanyaannya. Mau nggak saya tunjukkan? Baca Makanya dulu saya mau pertanyaannya. dikasih waktu atau tidak? Baik. Baik, saya kasih. Tolong Mau baca dikasih waktu apa pertanyaannya enggak? dulu. Pertanyaannya dulu baca. Iya. Tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi ada. Di mana? Di mana? Ya baik, saya Enggak, saya di mana tunjukkan. ini? Di mana? Ya, di dalam Bible juga ada. Di dalam di Bible juga dalam ada. Quran. Jangan takut. Mau saya tunjukkan. Mau enggak saya Begini. tunjukkan? Aduh, gini. Mau tidak saya Sebentar, tunjukkan? saya tahu suara. Mau saya tunjukkan enggak? Jangan takut, Edis. Nandar, Teman-teman begini. lihat ya. Pasti Aduh, si Edis saya menurunkan ceritakan saya. dulu, Nandar, saya ceritakan Mau enggak dulu, saya sebentar. tunjukkan? Iya, sebentar. Mau tidak saya turunkan? Saya ceritakan dulu nih. Jadi Mau ada- enggak saya jelaskan? Aduh, dengar dulu. Ini Siap, saya boleh, sudah, boleh. Ini saya sudah diberikan ini. Boleh, 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 soundcard. silakan. Saya sudah diberikan soundcard. Boleh, boleh, Ini boleh. saya pakai Boleh, suara boleh, tahu. silakan. Oke, silakan. Begini, Nanti gantian ya. begini, dengar, Ya. dengar. Baik. Saya bertanya kepada kamu, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di Quran. Kok kamu lari ke Bible? Nah, nggak berani dia. Kita dua arah. Silakan Baik, di Quran. kita dua arah teman-teman ya. Di Baik. Quran, yuk. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Saya bacakan. Kalau Allah Ta'ala, ini saya bacakan Bacakan aja. dulu. Makanya ini gimana? Saya mau menjelaskan boleh atau tidak? Oh ya, silakan. Ya, jelaskan sampai selesai. Nanti boleh Anda tanggapi. Silakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad saudara sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita lihat sekarang. Pembuktian, benar nggak? Bahwa Alkitab loh, ini saya lagi menjelaskan. Saya mau menjelaskan bagaimana loh, kan teman-teman lihat tuh, dipotong loh. Makanya saya bilang ayo kita live host biar ada timer, Anda timer, saya timer. Ini saya belum selesai udah dipotong. Iya, makanya saya jelaskan. Tunjukkan keturunan Ismail yang jadi nabi, itulah Nabi Muhammad. Makanya saya tunjuk. Makanya ini mau saya jelaskan. Silakan. Kalau saya lagi menjelaskan diperhatikan ya. Boleh kita lihat di dalam Alkitab. Kok di dalam Alkitab? Loh, tuh, Gimana? Al-Quran menyatakan saudara di dalam Al-Baqarah 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Boleh nggak saya jelaskan? Baik, saya jelaskan. Jangan dipotong, makanya pakai timer itu biar tidak ada pemotongan. Loh, ini gimana mau saya jelaskan, Edis? Kenapa kamu gak usah takut? Ini loh, ini loh. Anak Ismail, namanya ini ada. si Udin, si siapa yang jadi nabi? Siapa Ini namanya? iya, ini saya tunjukkan di dalam Brit Hadasa ucapan Yesus sendiri. Perhatikan. Oh, di dalam Bible lah. Loh, jangan takut kau. Oh, di dalam jangan Bible teman-teman lihat ya. Kita lihat. di Ini dalam perkataan Bible? Yesus. Ini perkataan Yesus, saya tunjukkan kepada Anda. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Ani akulah haderek, akulah jalan. PH Ahmad, akulah jalan bagi Ahmad. Ternyata teman-teman, Yesus itu adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Jadi makanya, sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran? aduh, saya belum selesai, makanya pakai waktu, Edis. Nandar, Kenapa jadi sih? kamu tidak percaya lagi Gini, dengan sebentar dulu. Kalau sama Ustadz Wapi pakai timer kamu oke. Kenapa sama saya kok nggak berani pakai timer? Kenapa? Berani saja. Ya sudah, Nandar. di fallback sayanya. Ini saya, aduh. Loh, saya baru mendengar nih. Dengarkan. Baik. Ada penonton saya ini, Ya. dia bilang, Bang,
Cobalah ganti dulu mikrofonmu, mic-mu. Ini nanti malah kan bahas ini, mikrofon. Dengar, ini sudah malah bahas mikrofon, Mbak. Tapi belum saya pasang. Aduh. Belum saya pasang. Ya sudah, pasang dulu lah. Suaramu kalah loh. Loh, gimana sih? Saya Ini lagi saya pasang, ini masih menjelaskan. pakai mic biasa. Dengar. Aduh, gimana Nanda, sih, Dis? Dengar dulu. Pertanyaan Ya, saya kepada silakan. kamu itu gini loh, Nanda. Baik. Tunjukkan. Misalnya gini, saya kasih contohnya. Ya. Siapakah keturunan Ishak yang jadi nabi dalam Quran? Namanya Yakub. Ya. Siapakah keturunan Yakub yang jadi nabi di dalam Quran? Namanya Yusuf. Ya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran? Namanya siapa? Baik, Nabi Muhammad namanya. Boleh Mana saya tunjukkan dalilnya? Baik. Ayatnya. Ayatnya perhatikan ya. Perhatikan tadi surat Al-Baqarah ayat 146 sudah saya tunjukkan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kedua, kita lihat Quran surat As-Saff ayat ke-6. Saya hafal ayatnya, kalau Anda mau membacakan atau cross check langsung silakan. Saya tahu bahwasanya bacakan. Isa berkata. Ya sabar dulu. Aduh. Sesungguhnya ini akan datang bagian nabi saya setelah menjelaskan Nabi loh. Muhammad, betul. Bagian Silakan. saya menjelaskan, tolong, makanya aku tuh, saya datang ke sini baik-baik. Saya penuh kasih damai sejahtera loh. Saya nggak mau menghujat. Saya itu datang untuk melayani kamu berdiskusi, karena tadi malam saya ajak kamu diskusi, kamu mengingkari janji. Kamu nggak berani, orang kamu saja ganti-ganti akun. Saya tidak bisa mengundang kamu. Bukan ganti kamu pakai akun yang lain. Ya sudah, pakai akun ini, berani apa enggak? Kalau berani kita gaskan pakai timer. Kemarin kan kamu janjian. Udah, kamu berani nggak lawan saya? Kalau nggak berani saya lanjutkan. Inilah kamu ngomong terus, ngomong terus. Saya Ngomong dengar, terus, saya kan ngomong, ini kamu waktu dengar. saya. Saya Gimana ngomong, kamu nggak mau dengar. Kamu ngomong, saya dengarin. Oke lah. Gimana? Kita kan Berani kemarin nggak? janji, ayo nanti jam 9 malam, betul. Nah, ini saya pencet nih, co-hostnya saya pencet. Tidak ada namamu. Nggak ada namamu. Oke, makanya di follow sekarang. Nih, jadi jangan kamu bilang saya lari. Baik. Nggak ada. Tapi ketika namamu muncul, aku jambak, kau gak terima. Nggak ada, Nanda. Nggak ada. Iya, katakan iya atau tidak, katakan tidak. Berani diskusi nggak sama saya? Tiap hari ganti-ganti. Yang Bukan ganti-ganti, akun saya kena diskusi nggak sama saya? Tiap hari ganti-ganti. Yang Bukan ganti-ganti, akun saya kena report. Iya, kena report, makanya pakai akun yang berteman dengan saya, jangan yang nggak Ya pakai akun sudah. Ini makanya di follow back sama saya. Saya di follow back, udah di follow back belum? Baik, saya ikuti, saya turuti kemauanmu. Oke, baik ya teman-teman ya. Kita live host biar ada waktu. Kalau kayak gini nanti. Langsung aja lanjut dulu. Coba tadi gimana? Oke. Kita lihat ya. Nanti kalau kita live host temanya jaminan keselamatan ya. Kalau ini tadi pertanyaanmu saya jawab. Quran surat ini saya mau jelaskan, tolong dengarkan dulu dong. Quran surat As-Saff ayat ke-6 ya. Quran surat ke-61. Teman-teman boleh cek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya belum selesai, makanya belum selesai ditanggapi. Saya belum selesai loh. Edis gini aja deh, daripada kita berantem. Udah, jangan ngambek, lanjut ya. Enggak, gini. Lanjut. Ngambek, Biar, ngambek. Sebentar, bukan ngambek. Aduh, bukan ngambek, kita live host aja biar ada timernya. Saya tunggu ya, saya tunggu. Ya, baik ya. Lanjut yang tadi ya, surat As-Saff ayat ke-6 tadi. Lanjut, saya tunggu. Baik. Setelah Quran surat As-Saff kita bahas jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Saya tunggu sekarang, ayo. Saya tunggu. Kita tunggu dia teman-teman ya. Iya. Kita lihat ya teman-teman, udah di fallback belum? Sudah. Sekarang bisa. Kemarin kau pakai akun juga saya yang enggak berteman. Siap. Saya tunggu. Kita tunggu teman-teman. Kita tanggapi. Karena banyak yang jagoin dia juga nih. Kamu hadapi nanti juga katanya. Tidak berani dia. Kita tunggu ya teman-teman ya, kita tunggu. Ya, sambil menunggu ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir antara apologetik Kristen dengan seorang Muslim? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Saya berharap komentar teman-teman yang berbobot, bernilai, yang menunjukkan nilai-nilai kekristenan, di mana kita terus melakukan apa yang baik melalui perkataan kita. Oke teman-teman? Oke. Menjadi kebiasaan bahwa seseorang ketika ditunjukkan data, dalil, apabila itu bertabrakan dengan apa yang diyakininya selama ini tanpa meneliti, maka yang ada adalah kemarahan, yang ada adalah
melapor. Yang ada adalah membuat lawan bicara dibungkam dengan cara apapun. Begitulah kira-kira. Teman-teman, kalau seseorang itu mau berdiskusi, berdebat, atau melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan agama, maka bersiap-siaplah untuk dikoreksi. Siap-siaplah agama Anda untuk dipertanyakan. Jangan sampai Anda begitu sibuk membahas kekristenan, ustadz-ustadz Anda, orang-orang yang merasa paling tahu tentang Alkitab, lebih sibuk, lebih doyan membahas Alkitab, tetapi di saat yang sama ketika mereka dibahas, ditanya, justru mereka mengamuk. Jangan tampilkan lagi mental-mental seperti itu yang sudah-sudah, supaya kelihatan dewasa, dan jangan pernah menjadi kekanak-kanakan dalam berargumentasi. Kalau kalah, kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, supaya Anda diberi kesempatan untuk belajar, untuk mencari tahu. Mestinya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar dari diskusi tadi, satu kesimpulannya bahwa Muslim itu tidak bisa menjawab. Bahkan ketika disodorkan untuk masuk ke dalam jalan keselamatan, jalan yang lurus, maka dia dengan pede berkata, Anda aja tidak yakin dan lain sebagainya. Loh, orang Kristen itu yakin, dijamin dia oleh karena anugerah dalam Kristus. Kamu mengatakan Tuhan disalib, pemikiranmu pun keliru. Tuhan itu tidak pernah disalib. Yang disalib itu kemanusiaan daripada Yesus. Tuhan itu tidak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Paham sampai situ? Ya, nggak paham lah, karena memang tidak sanggup kalian menalar itu. Di sanalah Kristus disalibkan untuk mati bagi umat manusia. Jadi ketika diberikan sebuah argumentasi yang logis, jangan buat argumentasi yang sangat dangkal. Jadi jangan modal PD tanpa ilmu, begitu. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar ya, akhirnya apa coba yang terjadi? Ya, akhirnya saling yang nggak benar lah yang keluar gitu loh, ngejek dan sebagainya. Hal yang nggak harusnya ada menjadi ada oleh karena pakai tidak siapan untuk beri jawab. Coba kalau semua pikirannya terbuka, mau meneliti, mau menerima pandangan yang mungkin sekalipun keras begitu ya, kemungkinan akan semakin dewasa, kemungkinan akan semakin mengerti apa yang kita imani. Misalnya dipertanyakan tentang kronologi kitab suci, kalau kalian tidak tahu, ya udah, saya cari dulu misalnya kronologi bagaimana terjadinya membela bulan begitu ya, cari. Kalau dikatakan mana buktinya, cari. Kalau nggak tahu jangan bilang langsung balik menyerang, tapi saya cari dulu buktinya gitu loh. Benarkah ada pernah terjadi pembelahan bulan begitu ya? Itu kalau orang yang mau belajar. Tapi apa-apa kalau ditanya langsung mengamuk, ya tidak penting lah. Berkeyakinan itu mesti cerdas, membuka mata selebar-lebarnya supaya makin cerdas begitu. Oke teman-teman, ya begitulah yang kita hadapi selama ini kan. Saya nggak tahu sampai kapan, tetapi itu yang terjadi. Tapi mari kita saling meneguhkan, waras lah. Kalau Anda tidak mau dibahas, jangan bahas agama orang. Begitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Rasanya sudah cukup sampai di sini saja ya. Karena bakal seperti saja mereka ini. Mereka aja yang terlalu pede untuk membahas kekristenan, tetapi alhasil tidak ada ilmunya tentang kekristenan. Kalau mereka ditanya, ya seperti biasa ngamuk begitu ya. Oke, jangan kepanasan. Mari kita cerdas, membangun iman di atas dasar pengetahuan yang baik. Oke, teman-teman, kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan dan memberikan keselamatan bagi umat manusia membuka mata hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sampai ketemu di video selanjutnya.